Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi yaitu untuk materi selanjutnya yang kemarin kita sudah bahas, yaitu rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Sekarang kita lanjutkan untuk rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Saya ingatkan kembali ya, apa sih kemarin pengertian daripada iman? Yaitu percaya yang diyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi untuk materi kali ini yaitu iman kepada malaikat Allah, yaitu kita yakin ya, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur dan mengurus perjalanan alam semesta, seperti mengatur udara, menurunkan hujan, mencabut nyawa, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai sifat-sifat daripada malaikat yang harus kita yakini oleh umat Islam adalah sebagai berikut. 1. Selalu bertasbih baik siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempunyai sifat malu. Yang keempat, bisa terganggu dengan bau yang tidak sedap. Contohnya bau anjing ya. Kemudian malaikat itu mempunyai sifat tidak makan dan minum. Yang selanjutnya, sifat malaikat mampu mengubah wujudnya. Yang ketujuh, memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya. Malaikat termasuk makhluk gaib ciptaan Allah yang tidak bisa dilihat, tetapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama Islam, kita harus yakin dan percaya itu. Tadi yang pertama, malaikat itu selalu taat pada perintah Allah, selalu bertasbih kepada Allah, baik siang maupun malam. Dan malaikat bisa berubah wujud. Untuk meyakinkan ini ada cerita. Ceritanya pada suatu hari ada beberapa anak yang kecil ketika itu kelas 3 SD. Hidup di desa karena rumahnya dekat sawah. Nah, dia itu mendengar suara jangkrik. Nah, dia itu akhirnya apa? Punya keinginan untuk mencari jangkrik itu. Nah, akhirnya setelah dia itu pulang dari jamaah maghrib, kemudian dia bersama-sama untuk mencari suara jangkrik itu. Nah, pada saat mencari jangkrik itu, salah satu anak ini melihat sesuatu yang belum pernah dilihat. Apa itu? Ada makhluk yang terbang di atas. Ya. Makhluk itu dengan berpakaian serba putih. Nah, ini jalannya cepat sekali, mabur cepat sekali. Akhirnya makhluk itu masuk ke satu kampung.
Nah, setelah itu akhirnya dalam kampung itu kejadian ada orang yang meninggal dunia. Setelah itu dia pulang cerita sama orang tuanya, ya, makhluk apa itu? Nah, setelah kejadian itu akhirnya orang-orang punya pendapat, oh itu berarti malaikat pencabut nyawa. Lainnya tidak dari gerombolan anak itu, yang satu melihat itu, yang lain tidak tahu. Yang lain tidak tahu, berarti anak ini adalah pilihan. Nah, setelah itu pulang. Pada pagi harinya, anak yang satu ini penasaran sekali. Karena apa? Karena ketika mau cari jangkrik itu, ya, terus melihat makhluk itu, akhirnya dia takut pulang. Nah, paginya dia itu kembali ke tempat itu. Ke tempat itu. Cari lagi jangkriknya. Mugo-mugo wae jangkrike enek. Tapi apa yang terjadi? Nah, ketika tempat yang tadi malam ada suara jangkrik itu digali sama anak itu, akhirnya apa? Ditemukan emas batangan. Nah, ini berarti anak ini benar-benar mendapat pilihan Allah, ya, akhirnya mendapat apa itu? Wahyu atau rezeki, ya. Ini. Jadi yang saya contoh itu adalah gambaran apa? Malaikat tadi bisa dengan cepat, ya, nih, seperti kecepatan cahaya. Nah, ini bukti bahwa oh ternyata benar itu. Malaikat itu adalah ada benar-benar. Oke nih, sebagai orang yang beriman kita harus yakin dan percaya akan adanya malaikat. Kemudian mengenai jumlah daripada malaikat, ini, ya, jumlah daripada malaikat, jelaskan bahwa malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Ini ya, hadis, bukan hadis ya, Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Nih, saya bacakan yang artinya, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang-orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan itu sebagai suatu perumpamaan. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kemudian berdasarkan hadis, ya, sebuah hadis jelaskan bahwa langit yang begitu luas dipenuhi oleh para malaikat yang sedang bersujud tanpa ada jarak. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda yang artinya bahwa ketika Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Ma'mur pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau menyaksikan ada 70.000 malaikat sedang sholat setiap hari secara bergantian, dan yang sudah keluar tidak kembali lagi. Nah, ini mengenai jumlah malaikat itu banyak sekali. Ini banyak sekali, tetapi di dalam Al-Quran itu ada 10 malaikat beserta tugas-tugasnya. Nih, kita harus yakin. Tapi yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, kita hanya yakin saja. Tetapi yang dijelaskan dalam Al-Quran, kita harus yakin secara
rinci, secara rinci. Kemudian kedudukan daripada manusia dan malaikat. Nih, manusia dan malaikat adalah sama-sama makhluk Allah. Kedudukannya adalah sama sebagai makhluk, tetapi perbedaannya, kalau malaikat tadi selalu taat kepada Allah, tetapi kalau manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Kalau manusia itu bisa menempuh jalan ketakwaan, ya, kedudukannya dia akan melebihi derajat daripada malaikat. Tetapi karena apa? Karena manusia itu harus bisa mengalahkan yang namanya hawa nafsu, ya, nih. Kemudian banyak sekali. Tetapi kalau manusia itu perbuatannya tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, derajatnya bisa melebihi daripada binatang. Itulah rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah. Coba nanti bisa dibuka bukunya, yaitu mengenai tugas-tugas para malaikat dan beserta nama-namanya. Kemudian bagaimana seorang yang beriman kepada malaikat menunjukkan sikap dan perilaku. Orang yang beriman kepada malaikat akan mempunyai perilaku selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia berhati-hati sekali dalam bertindak, berbuat. Karena apa? Karena dia yakin apa yang ia kerjakan itu akan selalu dicatat oleh malaikat yang berada di kanan kiri kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Dan perbuatan yang dicatat oleh kedua malaikat tadi besok akan dipertanggungjawabkan di yaumul akhir. Karena apa? Kulukum ra'in wal kulukum an ra'yatihi. Jadi setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban besok di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka nih, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada malaikat, dia akan selalu bertindak hati-hati. Karena apa? Besok kalau sudah dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhir, di yaumul hisab, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nih, misalnya kita harus yakin dan percaya itu. Kalau misalnya orang yang ketika hidup di dunia itu tidak bisa membaca, menulis alias buta huruf, besok ketika di yaumul akhir, ketika dimintai pertanggungjawaban, ketika dimintai membaca buku catatan amal, apa dia juga bisa? Bisa. Kita nggak bisa pungkiri itu. Karena apa? Buku catatan itu adalah yang menulis malaikat yang tidak punya hawa nafsu. Jadi ora iso di manipulasi. A tulis A, B tulis B.
nggak seperti manusia. Kalau manusia itu bisa memanipulasi data dan seterusnya. Kemudian ketika kita baca nanti ya buku catatan amal kita, di hadapan Allah itu disaksikan semuanya. Disaksikan di hadapan Allah, disaksikan oleh 2 malaikat yang menulis, disaksikan oleh Nabi dan Rasul, disaksikan oleh semua manusia. Jadi kita harus benar-benar itu. Makanya ketika kita masih di dunia, ketika kita masih hidup, bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada malaikat, dia akan berhati-hati dalam setiap gerakan. Nanti biar rapotnya itu bagus nilainya. Tuh. Kemudian perilaku orang yang beriman kepada malaikat akan mematuhi ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Nah, ini Al-Quran kemarin apa? Yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Ulang lagi. Jadi kita harus patuhi itu ajaran-ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran. Contohnya banyak. Apa di antaranya? Yaitu aqimus sholat, atau zakat, yaitu mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, ya. Nih. Kemudian berbuat amal soleh dan seterusnya, banyak sekali itu. Karena apa? Karena Al-Quran adalah sebagai way of life atau sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian perilaku orang yang beriman selanjutnya selalu berbuat positif. Selalu berbuat positif. Contohnya apa? Berbuat yang baik-baik, yang tidak melanggar daripada perintah Allah, yang harus sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Kamu sebagai seorang murid harus gimana? 1, disiplin, ya, disiplin. Tuh. Yang kedua, tidak menyontek ketika ulangan. Nah, sekarang kalau PJJ gini ya nggak mungkin ya. Nih, ulangan di rumah. Sing dibuka buku, mesti buku arang-arang. Pasti golek sing cepet. Apa? Nih, tanya Mbah Google. Nah, ini ya. Padahal kalau tanya Mbah Google itu ya, betul, jawabannya betul. Tapi kadang-kadang tidak tahu caranya. Karena saya pernah itu tanya pada anak-anak. Pada waktu itu belum PJJ ya, nih masih tatap muka. Saya kasih PR bab warisan. Dikerjakan. Rap, benar itu. Saya tanya, wah pinter kamu. Benar jawabmu. Ini asalnya dari mana? Saya bilang gitu. Asalnya dari mana? Ya seperti itu Bu. Saya tanya lagi. Itu ahli warisnya ada paman, ada anak, ada ibu, ada nenek. Saya bilang itu. Kenapa nenek kok tidak dapat warisan? Jawabnya gimana?
nggak tahu. Lah itulah, ya. Anak-anak sekarang itu yang diandalkan itu. Ya, kalau PR dikerjakan di rumah, itu kan bisa buka buku, tidak hanya tanya Google saja. Kalau buka buku, tahu alasannya kenapa nenek tidak mendapatkan. Karena terhalang oleh ibu lah ini. Padahal tadi saya contohkan ya, kalau sebagai seorang murid ketika ulangan tidak menyontek, nah, itu adalah perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Karena apa? Karena takut itu perbuatan yang negatif. Enggak Bu, itu membantu orang tua. Salah. Itu ngapusi orang tua. Karena apa? Karena dia ulangan dengan nilai yang bagus tapi dia menyontek. Nah, itu menipu orang tua. Tidak usahanya sendiri. Nah ini makanya perilaku orang yang beriman yaitu selalu berbuat positif, ya, yang baik-baik, yang tidak melanggar daripada norma agama. Kemudian perilaku orang yang beriman kepada malaikat selanjutnya menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Itu contohnya seperti apa? Selalu berkata-kata yang baik, ya Bra. Nih, selalu berkata-kata yang baik dengan orang tua. Pakai boso ya, kalau tidak bisa pakai boso Jawa ya pakai bahasa Indonesia. Ya. Orang ditimbali ibu kok. Ya, contohnya si siapa itu Agus, apa Bu? Nah, itu salah. Ya. Jadi pakai apa itu akhlak yang baik. Boso, ya, dipanggil ibu dalam, ya, mau berangkat sekolah, pamit, salaman, cium tangan. Nah, itu dibiasakan. Kemudian tadi dia dihiasi dengan akhlak yang baik. Kalau bicara hati-hati, ya, jangan sering mengucapkan kata-kata yang kotor, misuh dan seterusnya. Itu masih banyak lagi itu contohnya. Kemudian perilaku orang yang beriman selanjutnya yaitu penuh dengan harapan dan optimis dalam menjalani hidup. Ya, nih, walau begitu banyak cobaan. Jadi, yang namanya hidup itu banyak sekali cobaan, banyak sekali rintangan. Tapi sebagai seorang yang beriman harus selalu optimis. Dapat cobaan pasti, yang namanya cobaan itu ada jalan keluarnya. Karena apa? Allah itu mencoba makhluknya, memberi cobaan kepada makhluknya tidak melebihi kekuatannya. Jadi pasti itu kita optimis. Jadi jangan apa itu misalnya ada dapat masalah, ya. Nih, contohnya apa? Contohnya ditinggal Yangi, punya pacar, ditinggal, baru terus, wes mati ya aku, langsung piye coba, nih, arep bunuh diri, nih, tangannya di silet-silet, nah, itu dulu pernah itu saya nemui murid di SMP Batik 2 juga. Ya. Karena setiap hari kalau ketika belum daring dulu ya, kalau pagi gitu saya jam pertama
Bagi yang terlambat, saya suruh doa di depan. Kemudian baca ayat kursi. Nah, ketika itu ada kejadian. Pagi-pagi ada yang terlambat, ya, saya suruh doa di depan. Akhirnya apa? Nih, nah kan pakai jaket, jaketnya saya suruh lepas. Ya. Tahu-tahu tuh tangannya di sini tuh dibungkus pakai sapu tangan gitu. Akhirnya saya tanya, nih, kenapa tangannya itu? Nggak apa-apa Bu, coba saya buka. Setelah saya buka itu, ternyata apa? Tangannya diplester. Nah, kok diplester sakit apa? Nggak apa-apa Bu. Nih, setelah saya desak, dia itu cerita. Saya silet tok Bu. Loh, kenapa? Nih, terus dia bercerita. Katanya tadi malam itu dia ketemu pacarnya, ya pacarnya itu gonceng ke cewek lain. Nah, akhirnya dia langsung akhirnya dia langsung gitu putus asa, ya nggak ada harapan, aku mati aku, yen ora karo kowe pokoknya aku mati, aku pilih mati lah itu. Nah itu saya selidiki lah, ini akhirnya ya kejadiannya apa, yaitu kun fayakun ya dan seterusnya. Akhirnya dia keluar dari SMK Batik karena Yogi mau LKMD. Apa itu LKMD? Lamaran Keri metenge si. Nah ini, makanya sebagai seorang yang beriman, dia tidak akan seperti itu. Dia akan hati-hati dalam bertindak, menghiasi diri dengan akhlak yang baik dan selalu optimis. Kemudian perilaku orang yang beriman selanjutnya yaitu istiqomah. Dia akan selalu istiqomah, ya mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena dia tahu ya, bahwa apa yang dikerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Akhirnya dia istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia selalu berbuat baik, mengerjakan sholat dengan baik dan seterusnya. Nih, itu adalah perilaku. Nanti kamu buka buku kamu, ya. Nih. Sekarang yang terakhir yaitu hikmahnya. Hikmahnya beriman kepada malaikat. Nih. Apa sih setelah kita tahu, ya? Bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dari nur, diciptakan dari nur atau cahaya yang selalu berbuat baik, nih, selalu mempunyai tugas mengawasi manusia, nih, ya terutama tadi malaikat siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk daripada manusia. Hikmahnya apa? Yang pertama, bersyukur kepadanya karena telah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan dan kepentingan manusia. Nih, jadi membantu kita. Ya, karena apa? Ya tadi memberikan rezeki, menurunkan hujan. Nah, itu ya. Nih, untuk kehidupan atau kepentingan manusia. Nih. Yang selanjutnya hikmahnya yaitu menumbuhkan cinta terhadap amal soleh karena mengetahui ibadah para malaikat. Tadi malaikat itu selalu bertasbih, bersujud kepada Allah, ya ini. Karena apa? Nih, malaikat seperti itu ya, kita harus apa? Harus mencontoh itu biar nanti kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena amal perbuatan kita baik-baik, baik semua ya, banyak yang baik daripada yang jahat. Karena apa? Tadi berhati-hati dalam berbuat setiap hari. Ya, ini jadi menumbuhkan rasa, nah atau menumbuhkan cinta terhadap amal soleh nih, yang telah dicontohkan oleh para malaikat. Hikmah yang selanjutnya merasa takut untuk berbuat
maksiat karena meyakini beberapa tugas malaikat seperti mencatat amal perbuatan dan mencabut nyawa dan menyiksa di neraka. Nah ini ya, jadi anak-anak kalau saya tanya, "Sok ki kowe pilih swarga apa neraka?" Mesti jawab swarga lah ngono kuwi. Rene wong milih neraka. Ya. Tapi ya ditekoni. Apa yen kowe pilih swarga aku ya wis salat. Jawabnya apa? Gedek-gedek. Sudah Bu, tapi bolong-bolong. Nah, ngono kuwi. Mesti jawabnya mesti ngono kuwi. Dipilih swarga apa neraka, pilih swarga, ning dikokon pilih salat. Nih, jawabnya salatnya bolong. Itu banyak. Nah, ini. Ya. Makanya kita harus melalui acara yang baik sekali ya. Bulan Ramadan yaitu pesantren kilat ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti setelah itu anak-anak semuanya giat langsung sholatnya ora bolong ya, ora wani sama orang tua, selalu berbuat baik dan seterusnya ya. Kemudian maksudnya mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah dengan terciptanya makhluk yang mulia yang bernama malaikat. Jadi mengetahui keagungan Allah. Allah itu menciptakan makhluknya, yaitu bermacam-macam, ada malaikat, kemudian ada manusia, ada alam semesta dan seterusnya. Nah ini ya. Karena waktu sudah cukup ya, nih waktu sudah cukup nih. Anak-anak tolong nanti ada tugas ya, tugas itu dikerjakan dengan baik ya. Nih, tugas itu nanti untuk menambah nilai, agama ya. Maka tugas itu harus dikerjakan benar ya, benar-benar. Karena apa? Mungkin agamanya ini bijine elek, lah itu dijamin tidak naik. Makanya tugasnya harus dikumpulkan, ya, ini dikerjakan, ya. Nih nanti tugasnya itu dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Nih, paling lambat jam 5 sore. Sudah jam 5 tutup. Ya, sudah jam 5 tutup. Berarti kalau kamu itu mengumpulkan tugas lebih dari jam 5, berarti sudah tidak diterima. Jadi itu ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salahnya, ya, ada kekurangannya. Kalau ada benarnya itu dari Allah. Kalau ada salahnya itu dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.